Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan melakukan briefing praktikum untuk kimia farmasi dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Garsina Gaisani Yumni, atau teman-teman semuanya bisa panggil saya dengan Bu Sina. Di sini saya bertugas untuk membantu Bapak Danang selaku koordinator praktikum untuk kimia farmasi dasar. Di sini kita akan memandu teman-teman semuanya melakukan briefing praktikum sebelum minggu depan melakukan praktikum kimia farmasi dasar. Oke, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah peraturan tentang praktikum KFD sendiri. Yang pertama, mahasiswa wajib untuk mengikuti briefing praktikum kimia farmasi dasar. Jadi teman-teman wajib untuk melihat video briefing ini dan mengikutinya hingga akhir, karena nanti mungkin ada beberapa tugas yang akan disampaikan di tengah-tengah atau mungkin di akhir video, jadi jangan di skip ya. Yang kedua yaitu mahasiswa wajib mengerjakan kuis pada akhir setiap sesi praktikumnya. Di sini untuk praktikum kimia farmasi dasar kami memiliki 7 percobaan yang akan dilaksanakan setiap minggunya sesuai jadwal masing-masing ya. Jadi setiap selesai praktikum selalu pasti akan nanti ada kuisnya. Oke, yang peraturan ketiga yaitu mahasiswa wajib memakai pakaian rapi, sopan, dan menggunakan jas praktikum apabila ada praktikum secara offline atau secara tatap muka ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin memang ada praktikum secara offline, diharapkan ketika teman-teman datang ke laboratorium, teman-teman menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menggunakan sepatu yang tertutup, dan yang pastinya menggunakan jas praktikum. Peraturan yang keempat yaitu mahasiswa wajib untuk mengumpulkan laporan resmi di media online yang nanti sudah disepakati ya. Jadi nanti akan ada beberapa media online yang kita sediakan, dan teman-teman wajib untuk mengumpulkan laporan resmi maupun tugas maupun kuis di media online yang sudah kita sepakati bersama, oke? Selanjutnya untuk komposisi penilaian, di sini untuk penilaian praktikum sendiri ada 70%, terdiri dari keaktifan 30%, laporan resmi 40%, dan kuisnya 30%. Dan untuk responsi yaitu 30%. Ya. Di sini responsi praktikum akan dilaksanakan secara tertulis dan praktek itu sebelumnya kalau offline. Sedangkan nanti kalau semisal sampai akhir kita tetap memang harus bertemu secara online, mungkin akan diumumkan selanjutnya ya. Oke, di sini ada beberapa dari media pembelajaran online. Yang pertama kita punya e-learning Unwahas. Yang kedua kita sudah juga menyediakan Google Classroom. Yang ketiga yaitu ada Google Meet, dan yang ada YouTube. Jadi yang pertama, apabila suatu saat nanti e-learning mengalami error, kalau teman-teman kesusahan untuk akses, nanti kita akan pindah ke Google Classroom ya. Dan apabila nanti teman-teman mungkin ada pertanyaan atau menginginkan adanya diskusi, mungkin kita bisa menggunakan Google Meet. Tapi tenang aja, seluruh video-video nanti yang akan kita upload di e-learning juga akan kami upload di YouTube. Jadi sewaktu-waktu kalian teman-teman ingin belajar lagi, bisa kalian akses di YouTube-nya ya. Bisa kalian search untuk channelnya Kimia Farmasi Unwahas ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, dilihat semua video-videonya, siapa tahu nanti bermanfaat untuk kalian ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk pembahasan laporan resmi. Di sini untuk format laporannya sudah disediakan juga di buku praktikum ya, tapi di sini kita akan bahas lagi. Yang pertama pasti selalu wajib ya ada covernya. Covernya nanti berisi judul praktikumnya apa, ada logo dari Unwahas, nama mahasiswa, NIM, beserta nanti tempat dan tanggal praktikumnya. Biasanya di bawahnya itu kan praktikum kimia farmasi Fakultas Farmasi Universitas Farid Hasim tahun 2020. Ya, di situ juga ada judul praktikum. Jangan lupa nanti pertama itu harus kalian cantumkan tujuan praktikum. Setelah tujuan praktikum kalian tulis dasar teorinya. Nah, di sini dasar teori kalian bisa melihat dari buku praktikum.
buku petunjuk praktikum, di situ sudah ada sedikit dasar teori, atau kalian bisa tambahkan dari referensi lain apabila kalian punya, silahkan. Jadi minimal 2 referensi kalau ingin menekan mungkin misal dari praktikum saya cukup nggak apa-apa ya. Kemudian untuk bahan dan alat bisa kalian lihat di buku petunjuk praktikum. Cara kerja juga kalian bisa lihat di buku petunjuk praktikum. Cuma untuk cara kerja silahkan kalian ubah lebih skematis. Skematis itu nanti yang ada tanda panah-panahnya ya. Cuma untuk pembuatannya tidak hanya sekedar menulis ulang cara kerja yang ada di buku petunjuk praktikum ke laporan resmi dengan menambahi tanda panah ya. Jadi untuk cara kerja kalian ubah dulu kalimat yang ada di buku petunjuk, biasanya akan berupa kalimat aktif, kalian ubah menjadi kalimat pasif di laporan resmi. Setelah kalian ubah menjadi kalimat pasif, silahkan kalian buat secara skematis. Setelah cara kerja, kita masuk ke dalam hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini nanti kalian akan mendapatkan beberapa data yang otomatis harus kalian analisis datanya, kemudian harus kalian bahas apa hasilnya, kemudian yang terakhir kalian simpulkan. Dari data-data tersebut, dari praktikum tersebut, kalian simpulkan di sini. Apakah sesuai dengan teorinya ataukah tidak? Kalau misalnya tidak sesuai dengan teorinya, kenapa bisa nggak sampai sesuai dengan teori, seperti itu ya. Setelah kesimpulan, ada bab tentang daftar pustaka. Di sini daftar pustaka kalian bisa cari dari berbagai macam ya, bisa lewat buku, bisa kalian dapat dari internet juga. Cuma untuk daftar pustaka, kami sangat mengharapkan teman-teman untuk tidak menggunakan daftar pustaka yang berasal dari blog internet ya, yang biasanya kalau di internet itu namanya xxx.blogspot. Nah, kita tidak mengharapkan teman-teman untuk menggunakan literatur-literatur semacam itu. Jadi silahkan menggunakan literatur-literatur yang bisa dipercaya. Bisa seperti buku atau jurnal, itu kalian bisa menggunakannya kalau sudah kalian cantumkan di daftar pustaka ya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu ada lampiran. Di sini lampiran terdiri dari dokumentasi ataupun dan fotokopi referensi. Misalnya kalian menggunakan referensi dari jurnal, silahkan kalian lampirkan ini ya, halaman depan jurnalnya. Biasanya halaman depan jurnal itu akan mencakup, akan berisi tentang judul jurnal, penulis jurnal beserta abstraknya. Nah, kalian lampirkan saja itu. Kalaupun jurnalnya tidak terlalu banyak, misalnya hanya 4 halaman, kalian lampirkan saja semuanya, tidak apa-apa ya. Kalau untuk dokumentasi, apabila nanti ada praktikum offline, dokumentasi ini berisi tentang proses kalian saat melakukan praktikum ya. Dan untuk yang terakhir, tanda tangan mahasiswa, karena di sini kami ingin memverifikasi apakah benar yang bersangkutan sudah membuat laporan resmi dan apakah benar yang bersangkutan sendiri yang membuat laporan resmi, tidak dibikinkan orang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau tadi peraturan dan teknik umumnya sudah kami jelaskan di depan, kemudian di sini kita akan masuk ke percobaan ya. Percobaan yang pertama yaitu pengenalan dari alat laboratorium. Tujuan dari percobaan ini yaitu nanti diharapkan mahasiswa mampu mengenal beberapa alat laboratorium dan mampu menggunakannya secara baik dan benar. Kalau sudah mengetahui tujuannya nih, kita akan masuk. Apa sih sebenarnya laboratorium? Laboratorium itu merupakan tempat kegiatan riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang dibuat kegiatannya itu secara terkendali ya. Otomatis riset-riset ini juga, kegiatan-kegiatan ini adalah berhubungan dengan ilmu-ilmu sains. Bisa bidang kimia, bisa bidang fisika, bisa bidang biologi, ataupun bisa bidang teknologi ya. Jadi semua bidang dalam ilmu sains mungkin bisa melakukan di laboratorium. Tapi laboratorium itu tidak melulu berupa tentang ruangan aja. Jadi laboratorium itu bisa berupa ruangan tertutup seperti laboratorium yang ada di kampus, ataupun laboratorium dengan ruangan terbuka seperti contohnya kebun ya, rumah kaca, itu juga bisa kita sebut dengan laboratorium.
Oke, kalau sudah mengetahui tentang laboratorium, terus apa sih Bu alat-alat laboratorium itu? Ya, di sini sudah dijelaskan juga, alat-alat laboratorium itu merupakan prasarana pendukung dalam kegiatan ilmiah, yaitu alat-alat yang nantinya kalian gunakan untuk melakukan riset, eksperimen, pengukuran ataupun yang lain-lain. Jadi di sini mahasiswa perlu untuk mengetahui penggunaan masing-masing dari alat-alat laboratorium. Di buku petunjuk sudah dijelaskan ya beberapa contoh alat-alat itu sudah cukup lengkap. Untuk briefing kali ini kita akan membahasnya mungkin sedikit saja kita akan bahas. Jadi untuk yang lain-lain silakan nanti teman-teman cari literatur lain. Apabila misalnya Bu saya menemukan nih alat-alat laboratorium yang tidak ada di buku petunjuk, silakan nanti teman-teman tambahkan di laporan resmi. Tapi jangan lupa untuk dicantumkan sumber dari literaturnya. Oke, kita masuk ke contoh-contoh alat laboratorium. Yang pertama di sini kita punya tabung reaksi. Tabung reaksi itu bisa dilihat ya teman-teman, terdiri dari berbagai macam ukuran. Di sini dia akan biasanya terbuat dari gelas, bisa digunakan untuk kegiatan yang menggunakan panas. Di sini tabung reaksi ini dipakai untuk pertama bisa untuk mereaksikan zat-zat kimia, tapi dalam jumlah yang sedikit, tidak dalam jumlah besar ya, karena bentuknya pun kecil-kecil, dia kayak silinder kecil gitu aja. Terus dia juga bisa untuk wadah perkembangbiakan mikroorganisme dalam media cair. Itu teman-teman akan di praktikologi ya. Serta dia juga bisa untuk proses mencampur. Jadi mencampur antara bahan satu dengan bahan dua, tentunya dalam jumlah yang sedikit, bisa kalian lakukan di tabung reaksi. Selain mencampur, kita juga bisa untuk menampung atau memanaskan bahan-bahan kimia dalam jumlah yang kecil. Biasanya dilakukan untuk pengujian-pengujian kualitatif. Jadi kalau kalian menggunakannya dalam jumlah yang besar, kalian tidak bisa menggunakan tabung reaksi. Kalian bisa menggunakan alat-alat lainnya. Jadi diingat, tabung reaksi itu hanya digunakan untuk dalam skala volume yang kecil. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di situ ada gambar kayak baskom ya. Di situ kita bisa sebut itu adalah gelas piala atau beker glass. Di sini sama, bahannya masih sama seperti tabung reaksi, jadi terbuat dari gelas, terus bisa digunakan untuk tempat larutan, untuk menampung itu juga bisa, dan dapat juga untuk memanaskan larutan-larutan di zat kimia. Kemudian di gelas beker ini memang terdiri dari ada skala-skala pengukurnya ya, tapi di sini itu beker glass tidak untuk alat pengukur. Bisa teman-teman ingat sekali lagi, di sini beker glass itu bukan untuk alat pengukur walaupun ada skala ukurannya. Jadi dia cuma sebatas untuk mengetahui aja, oh berapa larutan yang kita punya, oh berapa larutan yang akan kita larutkan gitu, atau berapa campuran gitu. Oke, yang selanjutnya kita punya tentang Erlenmeyer. Bahan-bahan ini Erlenmeyer juga bahannya sama seperti beker gelas ataupun tabung reaksi. Hampir rata-rata di laboratorium bahannya berupa gelas ya teman-teman. Jadi nanti saat teman-teman melakukan, mungkin ada kesempatan untuk melakukan secara offline, diharapkan hati-hati jangan sampai pecah ya. Kalau pecah nanti pastinya teman-teman harus mengganti. Oke, kalau untuk Erlenmeyer ini sama dengan beker glass. Dia juga memiliki skala volume ya kita sebutnya, tapi dia juga bukan merupakan alat pengukur. Di sini Erlenmeyer ini bisa untuk tempat zat yang akan dititrasi bisa digunakan, atau mungkin tempat untuk menampung suatu larutan tertentu itu juga bisa digunakan. Oke lah, dari tadi kan kalau beker glass sama Erlenmeyer bukan alat pengukur. Terus apa sih alat pengukur? Nah, ini contohnya selanjutnya ini merupakan beberapa contoh untuk alat pengukur. Yang pertama ada yang kita sebut dengan mikropipet. Mikropipet ini biasa kita gunakan untuk menghitung dalam jumlah yang sangat kecil. Jadi di sini mikropipet itu fungsinya sama dengan pipet ukur,
pipet ukur biasanya, tetapi digunakan untuk mengambil larutan atau secair dalam jumlah kecil atau dalam ukuran mikroliter, sangat kecil sekali ya. Di itu penggunaan mikropipet ini juga memiliki ketelitian yang tinggi. Jadi sebelum teman-teman gunakan, ini mikropipet itu harus diatur berapa volumenya. Jadi mikropipet sendiri itu memiliki beberapa volume berbeda ya. Masing-masing alat ada yang dari 1 sampai 100 mikroliter, ada yang dari 20 sampai 200 mikroliter, ada yang dari 10 sampai 20 mikroliter. Jadi itu macam-macam. Jadi sebelum kalian menggunakannya, kalian ukur dulu berapa volume yang akan kalian ambil. Kalau sudah kalian pasang ke white tip atau blue tip ataupun yellow tip, baru kalian ambil larutannya. Terus yang selanjutnya kita punya pipet tetes. Pipet tetes ini bisa kita sebut juga dengan drop pipet. Di sini berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lainnya dalam jumlah sangat kecil. Jadi ini kalau untuk pipet tetes dalam ukuran tetes ya. Jadi kita tidak bisa mengukur berapa milinya dari larutan kalau kita menggunakan pipet tetes. Kita cuma bisa mengukur 1-2 tetes. Jadi kita tidak bisa menggunakan kalau kalian misal mau, Bu saya mau ambil 1 mili nih, tapi kalian pakai pipet tetes. Nah itu nggak bisa. Nanti ada alat-alat yang lain yang kalian bisa gunakan, tapi bukan dengan pipet tetes. Jadi perlu diingat lagi, pipet tetes itu hanya berfungsi untuk memindahkan suatu larutan dari tempat satu ke tempat selanjutnya atau ke tempat lainnya. Oke, ternyata percobaan 1 sudah ini berjudul teknik laboratorium. Kita akan dari percobaannya, yaitu yang pertama. Diharapkan mahasiswa mampu mengenal dan memahami bahan-bahan kimia dalam laboratorium dan cara penanganannya. Kemudian mahasiswa mampu melakukan teknik percobaan di dalam laboratorium dengan benar dan aman pastinya. Karena kita tahu beberapa bahan kimia dalam laboratorium itu sangat berbahaya dan beracun. Nah, bahan-bahan yang berbahaya beracun ini atau biasa kita sebut B3 itu sudah ada di penjelasannya. Di situ suatu bahan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang nanti bisa mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, merusak kesehatan kita, membahayakan atau dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya ya, kalau mungkin terkena di lingkungan atau semisal terkena apa gitu. Jadi nanti di dalam laboratorium itu bahan-bahan kimia itu akan ada beberapa logo di mana bahan-bahan kimia itu termasuk dalam kategori B3. Kita akan tunjukkan ya beberapa contohnya. Untuk yang lengkapnya kembali lagi bisa teman-teman lihat semua di buku petunjuk praktikum dari KFD. Di sini kita akan mencoba menjelaskan beberapa saja yang biasanya ada di praktikum. Jadi yang pertama, yang tandanya seperti ada kembang apinya itu. Bu, itu kembang api ya? Ya mungkin mirip kali ya kayak kembang api. Itu biasa kita sebut dengan eksplosif, yaitu mudah meledak nih artinya. Biasanya simbol-simbol ini akan menunjukkan bahan-bahan yang pada suhu dan tekanannya standar, biasanya 25 derajat Celcius, dapat meledak dan menimbulkan kebakaran, atau melalui reaksi kimia atau fisika juga dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Nah, terus gimana nih kalau kalian mendapati bahan-bahan seperti ini? Yang harus kalian lakukan adalah untuk menghindari pukulan atau benturan yang secara keras. Kalian dilarang menjatuhkan botol-botol dengan tanda seperti ini, atau pemanasan api dan sumber nyala lain bahkan tanpa oksigen atmosferik. Jadi hati-hati untuk dekat dengan sumber air, dekat dengan sumber api, karena itu juga mudah meledak ya. Jadi teman-teman kalau udah tahu ada botol ini jangan didekatin sama api ya. Kita di sini akan melakukan praktikum, bukan untuk membakar laboratorium. Oke, kita masuk yang contoh logo B3 selanjutnya, yaitu yang ada gambar apinya. Kayak api unggun ya ini. Jadi logo-logo ini akan dinamakan flammable atau mudah terbakar.
Ya pastinya kalau mudah terbakar ini akan menunjukkan bahan-bahan kimia yang mempunyai titik nyalanya itu rendah. Mudah terbakar dengan dia akan mudah terbakar walaupun dengan api bunsen, ya. Atau mungkin hanya sekecil loncatan bunga api, percikan api itu jadi akan mudah terbakar. Jadi teman-teman nanti hindari, jauhkan bahan-bahan seperti ini. Jauhkan benda-benda yang mungkin berpotensi mengeluarkan api, korek, lampu spiritus, lampu bunsen, dan apapun itu yang kira-kira akan menimbulkan api, hindarkan, jauhkan dengan bahan-bahan dengan logo seperti ini. Oke, kita masuk ke logo selanjutnya. Tuh yang paling serem ini ya, yang ada gambar tengkoraknya. Yang ada gambar tengkoraknya ini merupakan tanda yang bernama toksik atau beracun. Jadi simbol-simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik. Yang pertama, pasti bersifat racun ya. Bisa bersifat racun bagi manusia. Kalau manusia berarti menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, ataupun mulut. Jadi misal teman-teman tidak sengaja menghirup ataupun menelan, itu nanti akan menyebabkan sakit yang cukup serius. Kemudian sifat-sifat ini juga bahaya terhadap toksisitas akut ya. Jadi tindakannya kalau teman-teman menggunakan alat-alat seperti ini yaitu jangan sampai ditelan ataupun dihirup ya, dan hindari kontak langsung dengan kulit. Makanya itu perlu kita waspadai sebelum melakukan praktikum di laboratorium. Sehendaknya kita menggunakan APD yaitu alat pelindung diri. Dimulai dari jas praktikum, diusahakan untuk berlengan panjang untuk jas praktikumnya. Kemudian teman-teman juga harus menggunakan masker, jadi tidak akan menghirup ataupun dengan sengaja ataupun tidak sengaja menghirup gitu ya bahan-bahan toksik seperti ini. Kemudian teman-teman juga disarankan untuk menggunakan hand glove atau sarung tangan. Jadi kalaupun nanti misalnya tertumpah atau tidak sengaja terciprat oleh bahan-bahan ini, tidak akan melukai tangan-tangan teman semuanya. Diharapkan juga teman-teman kalau ke praktikum, ke dalam laboratorium, menggunakan sepatu yang tertutup rapat ya. Jadi jangan menggunakan sandal jepit, karena kita juga nggak tahu. Jadi kalau semisal teman-teman menggunakan sandal jepit, apabila tidak sengaja terciprat oleh larutan-larutan ini, pasti akan luka kulitnya. Kalau teman-teman menggunakan sepatu tertutup kan pasti akan terselamatkan oleh sepatunya dahulu. Ya di sini nanti ada beberapanya, nanti kita lihat waktu praktikum aja. Kemudian yang tanda selanjutnya itu yang ada tanda, ada gambar tangannya, ada gambar tabung reaksinya. Itu artinya adalah bahan-bahan yang korosif, yaitu memiliki karakteristik berupa padatan maupun cairan yang kalau terjadi kontak secara langsung dan terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Jadi kalau kena tangan itu nanti akan menyebabkan iritasi. Kemudian kalau terpapar dapat menyebabkan toksisitas sistemik ya, jadi merusak kesehatan kita. Kemudian akan terjadi iritasi atau kerusakan parah pada mata yang dapat menyebabkan iritasi. Jadi kalau semisal itu terciprat kena mata mungkin bisa menyebabkan ini ya, menyebabkan iritasi pada mata. Kemudian apabila misalnya tertumpah di meja ataupun di apa, mungkin bisa menyebabkan kerusakan pada meja ataupun alat-alat yang terkena. Jadi tindakannya nanti teman-teman harus menghindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam supaya nggak rusak ya kalau kena senyawa-senyawa dengan logo korosif ini. Kemudian yang terakhir ini ada senyawa dengan tanda seru. Tanda seru ini bernama iritan atau bahan-bahan yang dapat menimbulkan iritasi. Ya, sama seperti bahan-bahan lainnya, sama seperti yang korosif, apabila kena tangan pasti akan menyebabkan iritasi atau mungkin terjadi peradangan. Kemudian kalau kena mata mungkin akan menyebabkan iritasi juga gitu ya. Jadi sama seperti, hampir mirip dengan yang korosif. Oke, kalau teman-teman sudah mengetahui tentang logo-logo B3 dan penanganannya di dalam laboratorium, kemudian kita akan masuk ke dalam teknik laboratorium. Dimana teknik-teknik ini ada beberapa ya, nanti di praktikum ada sekitar 6 kegiatan yang akan teman-teman lakukan.
Di sini kita akan mengambil contohnya 2 aja supaya tidak terlalu lama. Yang pertama yaitu pengenceran dengan labu ukur. Di sini biasanya kalau kita akan membuat suatu larutan dengan konsentrasi sekian, bisa dilakukan dengan cara mengencerkan dengan larutan yang sudah tersedia. Oke, jadi misalnya seperti ini teman-teman. Nanti tolong ini dihitung ya, dijadikan tugas untuk briefing praktikum kimia farmasi dasar. Jadi semisal saya punya soal nih, kalian akan membuat larutan standar HCl 0,1N dari larutan HCl standar 0,2N yang tersedia di laboratorium. Nah, di sini kalian bisa menggunakan rumus V1C1 sama dengan V2C2. Di sini V1 itu merupakan volume larutan asli yang dipakai atau yang diperlukan. Sedangkan N1 itu normalitas aslinya dari larutan yang sudah tersedia. Sama kalau V2-nya itu volume larutan standar yang akan dibuat. Misal kalian akan membuat HCl 0,1N sebanyak 500 ml. Jadi, berapa volume dari larutan HCl 0,2N yang harus kalian ambil? Nah, itu nanti kalian jawab ya. Kalian jawab, kalian tulis di kertas, jangan lupa nama sama NIM, nanti di akhir kalian kumpulkan sebagai nilai kuis, oke? Kalau sudah kita ketahui berapa volume dari larutan yang tersedia yang akan kita ambil, kemudian kalian masukkan ke dalam labu takar, kalian add dengan pelarutnya hingga tanda batas ya. Jadi itu nanti di labu takar itu ada tanda batasnya. Gimana sih cara tahu itu sudah pas dengan tanda batas? Lah, di sini kita punya 2 cara. Yang pertama kita lihat dulu dari larutan yang kita buat. Apabila larutan yang kita buat itu berwarna atau memiliki warna, yang kita lihat di tanda batas itu adalah meniskus bawahnya. Oke, jadi kalau untuk yang berwarna yang kita lihat itu meniskus bawahnya. Kalau zat larutan yang itu tidak berwarna atau benar kita lihat di labu ukur itu yang sesuai dengan tanda batasnya itu adalah meniskus atasnya. Gitu ya. Jadi kalau yang berwarna kita lihat meniskus bawah, sedangkan untuk zat-zat yang transparan kita pakai untuk meniskus atasnya. Oke, yang ke teknik laboratorium yang kedua adalah menimbang. Menimbang di sini tujuannya ya untuk menentukan berat massa suatu senyawa dengan menggunakan alat neraca atau timbangan. Itu ya, jadi menimbang ini otomatis untuk mengetahui berat massanya. Di sini kita lihat ada berat kertas kosong dan lain-lain. Untuk menimbang sendiri kalau teman-teman juga harus dilihat bahan apa yang akan kita timbang. Apabila teman-teman menimbang untuk bahan-bahan serbuk atau kristal biasa dan tidak bersifat higroskopis atau menyerap air, silahkan teman-teman bisa menggunakan kertas timbang. Tapi apabila teman-teman akan menimbang bahan-bahan serbuk yang bersifat higroskopis, silahkan menggunakan kaca arloji, karena kalau teman-teman menimbang dengan kertas timbang pastinya nanti akan basah dan rusak, jadi nggak bisa ditimbang gitu kan. Untuk mengetahui berat massanya, di sini pertama-tama kita harus menimbang kertas kosong terlebih dahulu. Jadi kertas kosong terlebih dahulu kita timbang, jadi kita tahu berapa berat kertas kosongnya ataupun kaca arlojinya. Kemudian kita tambahkan atau kita masukkan bahan yang akan kita timbang sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai berat yang kita mau. Kemudian kalau sudah sesuai beratnya, teman-teman bisa masukkan bahan yang telah ditimbang ini ke wadah yang lain, bisa beker gelas ataupun Erlenmeyer. Nah, sisa kertas plus sisanya ini kita timbang lagi. Di situ kan kita tahu. Jadi ada kertas plus sisa bahan yang tadi kita sudah tuang di wadah lain. Nah, di situ kan kita bisa tahu berapa berat bahan yang kita ambil, dilihat dari berat kertas plus bahan di awal tadi dikurangi berat kertas plus sisanya. Gitu ya teman-teman. Kalau nanti kurang jelas mungkin nanti bisa dilihat di video praktikum di P2 ya. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke percobaan ketiga, yaitu reaksi kimia. Di sini percobaan 3 ini memiliki tujuan, diharapkan nanti mahasiswa mampu untuk mengenali jenis dan tanda-tanda reaksi kimia
Dan siswa juga menerapkan reaksi kimia dalam analisis kualitatif. Di situ kita bisa lihat ada beberapa contoh dari reaksi kimia. Yang pertama adalah ada reaksi netralisasi, yang kedua ada reaksi pembentukan endapan dan gas, yang ketiga reaksi pembentukan kompleks, yang keempat reaksi pertukaran muatan, dan yang terakhir adalah reaksi reduksi oksidasi. Untuk beberapa contoh reaksi-reaksi di atas nanti teman-teman saya kasih tugas lagi ya. Jadi masing-masing reaksi ini kalian sebutkan contohnya. Jadi misalnya reaksi netralisasi, kalian sebutkan contohnya satu. Kemudian reaksi-reaksi lainnya juga kalian sebutkan contohnya satu-satu. Jadi nanti kalian tulis di kertas kosong bersama dengan tugas yang sebelumnya sudah saya kasih. Nanti kalian kumpulkan untuk menjadi tugas briefing ya di akhir video, di akhir waktu briefing kalian kumpulkan. Oke, di sini kita akan melihat salah satu contoh reaksi kimia yang terjadi. Di sini kita punya asam salisilat dengan FeCl3, apabila dicampurkan itu akan membuat terjadinya warna ungu. Jadi terjadinya perubahan warna dari yang awalnya transparan menjadi berwarna ungu. Dan yang reaksi kedua ini yang tentang AgNO3 ditambahkan NaCl. Oke, kita masuk ke percobaan 4 dengan judul laju reaksi dan order reaksi. Di sini tujuan dari praktikum ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menilai laju reaksi dan menentukan ordernya. Laju reaksi sendiri merupakan kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan akan habis dan berubah menjadi produk reaksi. Di sini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi laju reaksinya sendiri. Yang pertama ada konsentrasi, di mana nanti semakin besar konsentrasi zat-zat yang bereaksi, maka semakin cepat pula reaksi yang akan berlangsung. Yang kedua faktornya yang akan mempengaruhi yaitu adalah suhu. Di sini reaksi akan berlangsung lebih cepat apabila suhu kita naikkan. Dengan kata lain, semakin besar suhu, akan semakin cepat pula reaksinya akan terjadi. Oke, yang ketiga yaitu luas permukaan. Di sini luas permukaan akan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan suatu zat, maka akan semakin banyak bagian zat yang akan bertumbukan dan semakin besar pula peluang terjadinya perubahan. Selain itu juga semakin luas permukaan zat, maka semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi akan semakin kecil ukuran partikel zat, maka reaksi pun akan terjadi semakin cepat. Dan yang terakhir adalah katalisator. Katalisator sendiri merupakan suatu zat atau senyawa yang dapat mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Jadi katalisator itu sebatas seperti kayak pihak ketiga mungkin ya yang membantu mempercepat untuk dilakukannya reaksi kimia gitu. Oke, di sini kita akan membahas sedikit tentang macam-macam order reaksi. Di sini kita memiliki 3 order reaksi. Pertama-tama kita harus tahu dulu order reaksi adalah pangkat konsentrasi yang akan menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Di sini ada 3 macam, ada order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Di sini order reaksi 0 apabila kita buat grafik dia akan konstan atau tetap seperti itu karena reaksi order 0 itu terjadi di mana terjadi perubahan laju reaksi tapi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksinya sendiri. Jadi konstan aja gitu, tetap aja, makanya grafiknya digambarkan dengan garis lurus. Sedangkan untuk order reaksi 1 bisa kita lihat garisnya akan naik ke arah kanan ya. Di situ dimana nanti perubahan konsentrasi pereaksi 2 kali akan menyebabkan laju reaksi lebih cepatnya juga 2 kali. Jadi di sini konsentrasi reaktan reaksi order 1 dikali faktor N, maka nilai laju reaksinya adalah N pangkat 1 lebih besar. Nah, di sini bedanya dengan yang order reaksi 2. Kalau order reaksi 2 itu di mana laju perubahan konsentrasi pereaksi 2 kali lebih cepat akan menyebabkan laju reaksi lebih cepat sebanyak 4 kali. Jadi kalau yang order reaksi 1 N pangkat 1, sedangkan kalau yang order reaksi 2 itu sebesar N pangkat 2. Oke, kalau percobaan 4 sudah,
dijelaskan sedikit gambarannya, kita masuk ke percobaan 5. Di sini percobaan 5 judulnya kolorimetri. Tujuannya diharapkan nanti mahasiswa mampu mengenal metode kolorimetri untuk menetapkan konsentrasi dari larutan uji. Ya, di sini kolorimetri sendiri merupakan metode analisa kimia yang didasarkan pada perbandingan intensitas warna suatu larutan dengan warna larutan standar. Di sini pengukuran jumlah zat dari warnanya dengan cara melewatkan sinar melalui larutannya. Di sini pengamatan dapat dilakukan dengan mata atau dengan menggunakan alat bantu yang disebut dengan fotosel. Di situ bisa kita lihat ya, cahaya masuk menembus larutan cahaya C, kemudian akan ada beberapa cahaya yang diteruskan menuju sensor. Cahaya yang diteruskan oleh sensor ini akan ditangkap oleh sensor mata kita sendiri. Gitu. Oke, untuk prinsipnya sendiri, kolorimetri itu tercapainya kesamaan warna bila jumlah molekul penyerap yang dilewati sinar pada kedua sisi larutan persis sama. Nah, biasanya zat-zat yang bisa menimbulkan warna ini merupakan ion-ion kompleks di mana warna tersebut timbul karena adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan. Gitu. Oke, kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu percobaan 6 dengan judul pengenalan analisis kuantitatif menggunakan metode volumemetri. Di sini ada 3 tujuan ya yang diharapkan nanti untuk praktikum ini. Yang pertama, mahasiswa nanti mampu untuk mengenal metode volumemetri untuk analisis kualitatif. Yang kedua, diharapkan mahasiswa akan mampu membuat larutan standar dan melakukan pembakuan larutan standar. Dan yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menetapkan kadar asam cuka dengan menggunakan metode volumemetri. Oke. Di sini analisis volumemetri itu dengan cara mengukur volume larutan standar untuk mendapatkan kadar sampel yang akan diuji. Di sini untuk volumemetri kita akan menggunakan metode titrasi. Di sini dalam metode titrasi itu nanti akan ada larutan standar dan larutan sampel. Kemudian larutan standar sendiri atau bakunya ini juga ada yang disebut dengan baku primer ataupun baku sekunder. Nah, untuk standarisasinya dengan tujuan untuk menentukan konsentrasi atau kadar dari baku sekunder sehingga dapat digunakan sebagai penetrasi atau titran. Nah, jadi nanti saat terjadi reaksi yang sempurna itu sudah tercapai disebut titik ekivalen. Ya. Jadi nanti pada titrasinya itu akan ada disebut dengan saat akhir titrasi atau TAT, di mana nanti larutannya akan berwarna merah jambu pucat atau pink pucat. Nah, ketika larutan teman-teman semua sudah terbentuk dengan warna pink pucat, maka disitulah akhir dari titrasi. Jadi kita hentikan untuk proses titrasinya. Untuk prosesnya gambaran singkatnya seperti ini teman-teman semua. Jadi nanti kita menggunakan buret, ada Erlenmeyer, kemudian nanti sedikit-sedikit dalam Erlenmeyer yang berisi larutan ujinya kita taruhkan dulu indikator warnanya, kemudian kita titrasi dengan pelarut yang sudah kita pakai, kita goyang-goyang sambil kita teteskan perlahan-lahan sampai nanti terbentuk warna merah jambu yang pucat. Jadi enggak yang seperti sirup gitu ya, jadi warnanya semu-semu merah jambu aja. Itu sudah menunjukkan TAT-nya atau titik akhir dari titrasinya. Oke, kita masuk ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan 7 dengan judulnya ekstraksi pelarut. Di sini memiliki 2 tujuan. Jadi yaitu yang pertama, diharapkan nanti mahasiswa mampu mengenal salah satu metode dari pemisahan kimia. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan nantinya mampu untuk memisahkan asam lemak dari sabun dan menentukan kadar asam lemak dengan ekstraksi pelarut sendiri. Nah, ekstraksi pelarut ini dengan cara pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan suatu pelarut. Prinsipnya, distribusi zat pelarut dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur, atau bisa kita sebut dengan like dissolve like. Jadi seperti ini, semisal teman-teman memiliki senyawa yang bersifat polar, pasti senyawa ini akan larut dalam pelarut-pelarut yang bersifat polar juga. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila teman-teman memiliki senyawa-senyawa yang bersifat non-polar, maka akan larut ke dalam pelarut-pelarut yang bersifat non-polar juga.
Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan pelarut? Bagaimana cara kita memilih pelarut yang baik? Ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum memilih pelarut yang akan teman-teman gunakan. Yang pertama yaitu konstanta distribusinya harus rendah untuk gugus-gugus pengotor lainnya. Di sini nilai konstantanya itu harus 0 sampai 100. Yang kedua adalah kelarutan pelarut organik harus rendah di dalam air. Ya, jadi istilahnya harus mudah larut dalam air gitu. Dan yang ketiga, viskositasnya kecil dan tidak membentuk emulsi dengan air. Jangan sampai nanti teman-teman memilih pelarut yang apabila kalau dicampurkan dengan air malah akan membentuk emulsi, di mana emulsi ini akan mempersulit kita untuk melakukan pemisahan senyawa gitu ya. Dan yang keempat, otomatis pelarut-pelarut yang akan kita pilih ini tidak boleh yang mudah terbakar dan tidak boleh yang bersifat racun. Jadi teman-teman hindari untuk pelarut-pelarut yang mudah terbakar maupun yang bersifat racun. Dan yang terakhir yaitu mudah melepas kembali gugus-gugus yang terlarut di dalamnya untuk dilakukan keperluan analisa yang lebih lanjut. Jadi jangan sampai nanti setelah teman-teman berhasil melakukan pemisahan, senyawa yang sudah teman-teman ambil ini tidak bisa lepas lagi dari pelarutnya. Ya kan? Jadi ya teman-teman harus memilih secara selektif mana-mana pelarut yang nanti bisa melepas kembali gugus-gugus senyawa yang kita inginkan, sehingga nanti kita bisa melakukan analisa lebih lanjut terhadap senyawa-senyawa yang sudah kita tarik sebelumnya. Oke, kita sudah sampai di akhir briefing praktikum kimia farmasi dasar. Apabila nanti teman-teman memiliki pertanyaan atau masih ada yang tidak mengerti, silahkan nanti bisa tanyakan di kolom komentar atau di bagian Q&A. Tapi apabila ada teman-teman yang masih belum paham juga atau mungkin masih menginginkan diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi Bapak Danang di email yang sudah tercantum, atau mungkin bisa melalui via WhatsApp di nomor yang sudah tercantum pula. Di situ sudah tercantum semua, jadi silahkan nanti teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Danang ya, ataupun nanti mungkin dengan asisten-asisten lain atau mungkin dengan saya. Sekian untuk briefing praktikum KFD kali ini. Semoga praktikum kita ke depan semakin lancar, memberikan hasil yang baik. Teman-teman bisa mengikuti praktikum dengan lancar sehingga akan memberikan hasil yang baik pula nanti setelah responsi. Jadi nanti nilai teman-teman juga bagus-bagus semua ya nilainya. Jangan lupa untuk mengerjakan semua tugas-tugas atau kuis-kuis yang sudah diberikan, karena dari situ juga akan teman-teman memperoleh nilai yang nantinya akan membantu nilai akhirnya. Sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian briefing praktikum kimia farmasi dasar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.